Shalom, Bapak Ibu Saudara semua, kita kembali dalam kontekstual Bible Reading pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-31. Hakim-Hakim pasal 3. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya mencoba orang Israel dan perantara mereka untuk mengetahui apa mereka melakukan perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi, lalu majulah ikul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya membawa pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja, kata Eglon. Diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginnya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Dahulu serta mata pedang itu masuk lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu.
Lalu mereka menunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah membacakan firman Tuhan. Kita pagi hari ini melanjutkan kepada pasal 3, Hakim-Hakim pasal 3 yang diawali dari pasal yang kedua. Di ayat yang ke-11 itu dikatakan demikian, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Kemudian ayat 23 pasal 2 dikatakan, demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa ini latar belakang mengapa Tuhan mengizinkan di pasal 3 ayat 1 bangsa-bangsa yang menjadi musuh mereka tidak dihalau oleh Tuhan Allah, karena bangsa Israel di angkatan setelah Paskah Yosua meninggal, mereka adalah angkatan yang tidak mengenal Tuhan, yang berbuat jahat dan yang meninggalkan Tuhan serta menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu di pasal 3 ayat 1 kita melihat, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel, itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Jadi saudara, kita melihat pada masa pasal 3 ini, masa Paskah Yosua meninggal, muncul angkatan yang jahat dan Tuhan sengaja untuk tidak menghalau musuh-musuh karena mereka berbuat jahat, mereka tidak mengenal Tuhan, mereka menyembah kepada Allah lain, Allah bangsa-bangsa yang menjadi musuh orang Israel. Dan mereka juga orang-orang yang tidak pernah berperang, sehingga di situ dikatakan di ayat yang kedua, maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang itu, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan Allah. Nah, di pasal 3 kita melihat ada 3 tahapan. Yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6 itu berbicara tentang bangsa-bangsa yang tidak dihalau oleh Tuhan. Itu ada di situ dikatakan ada orang Filistin, Kanaan, Sidon, Hewi, ya, ada orang-orang yang tinggal di situ juga, ada orang Feris, orang Yebus, orang Het, orang Amori. Nah, orang-orang ini adalah musuh yang dibiarkan tinggal di tengah-tengah mereka dan tidak dihalau oleh Tuhan. Nah, mengapa Tuhan tidak menghalau mereka? Kalau kita melihat ada 2 hal yang disebut di sini. Yang pertama adalah mengapa mereka dibiarkan hidup berdampingan dengan musuh-musuh mereka. Ayat yang kedua itu dikatakan, maka Tuhan supaya keturunan orang Israel itu dilatih berperang oleh Tuhan. Satu tujuannya supaya
ya mereka dilatih berperang. Jadi ini cara Tuhan yang luar biasa untuk menolong orang Israel, sekalipun angkatan ini angkatan yang jahat, tetapi Tuhan juga melatih mereka untuk berperang supaya mereka juga punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang kedua, tujuannya yaitu dikatakan supaya ia mencobai orang Israel, supaya mereka itu mendengarkan perintah Tuhan. Di ayat yang ke-4b, apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa? Jadi ada dua hal di ayat 1 sampai di ayat 6, kenapa bangsa Israel dibiarkan berdampingan hidup dengan musuh-musuh mereka dan Tuhan tidak menghalau. Yang pertama, karena Tuhan mendidik, melatih. Ini luar biasa ya, kalau seperti burung Raja Wali itu melatih anaknya terbang, itu justru menggoncangkan sarang kenyamanan anak-anak mereka. Tempat tinggal anak-anak Raja Wali ini digoyangkan supaya anak Raja Wali ini belajar terbang, belajar untuk melatih kekuatannya untuk bisa mengatasi gangguan yang dihadapi oleh anak-anak Raja Wali ini. Jadi saya melihat ini Tuhan itu luar biasa. Tuhan melatih bangsa Israel dalam bahkan saat bangsa Israel itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka dilatih mengalami pengalaman bersama Tuhan dalam hal berperang menghadapi musuh. Yang kedua, supaya mereka mengenal siapa Tuhannya, karena mereka sudah lupa kepada Tuhan, mereka sudah menyimpang daripada Tuhan. Nah, yang kedua kita melihat di ayat 7 sampai 11. Nah, satu hal yang kita lihat baik dari ayat yang ke-7 sampai 11, ayat 12 sampai 30, kemudian ayat 31, ada perkataan yang diulang. Di situ dikatakan begini, ketika bangsa Israel menyakitkan hati Tuhan dan Tuhan murka atas mereka, tapi kita melihat ada satu keadilan Tuhan, ada satu kasih Tuhan yang dinyatakan kepada umat pilihannya. Walaupun umat pilihannya dalam posisi tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi dikatakan ayat yang ke-8, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, terhadap orang Israel, sehingga menjual mereka kepada Kusyam Risataim, Raja Aram Mesopotamia. Kemudian ayat 9 dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Juga kita lihat di dalam ayat yang ke-15, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Binyamin. Lalu ayat 31 juga dikatakan, demikianlah ia, Samgar, juga menyelamatkan orang Israel. Nah, ini saudara, kita melihat di dalam 3 periode Otniel, periode Ehud, periode Samgar, kita melihat Tuhan memakai mereka, memilih mereka untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Hakim-hakim ini diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel yang sudah melupakan Allah, yang sudah hidup jauh dari Tuhan. Mereka diberi kesempatan untuk mereka bertobat dari dosa-dosanya. Mereka kembali kepada Tuhan dengan mengangkat hakim-hakim utusan Allah yang diurapi oleh Tuhan. Kita melihat ayat 10, roh Tuhan menghinggapi dia dan menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyam Risataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga mengalahkan dia. Nah, saudara, kita melihat bahwa dosa yang dilakukan secara periodik dalam masa-masa yang terjadi pada masa itu, Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan masih menyatakan kasih keadilannya. Keadilannya, Tuhan tetap murka, Tuhan tetap menghukum mereka karena dosa-dosa yang dilakukan. Tapi kita melihat bahwa dia juga hakim
yang penuh kasih. Dia memberikan kesempatan buat bangsa Israel untuk berbalik dari dosanya dengan mengutus hakim-hakim. Yang pertama adalah Otniel. Kita melihat di situ, dan Otniel yang dipenuhi dengan roh Allah, dia diberi kuasa untuk mengalahkan Raja Aram, dan kemudian setelah itu amanlah negeri itu selama 40 tahun. Lalu kemudian di ayat 12 sampai 30 kita melihat ketika sudah mati Otniel, kemudian bangsa ini kembali berdosa, kembali melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan membuat mereka dikuasai oleh musuh. Dikatakan di ayat 14, 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Jadi pada masa itu di ayat yang ke-12 sampai yang ke-30 kita melihat apa yang dilakukan bangsa Israel menyakiti hati Tuhan, kembali tidak menyenangkan hati Tuhan. Perlakuan mereka jahat, dikatakan di situ dikatakan, sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan tetap menghukum, murka kepada mereka. Tetapi di balik keadilannya, Dia juga Allah yang Maha Kasih. Dia memberikan kesempatan dengan mengirim Ehud, orang yang dipakai Tuhan untuk memerangi orang Aram. Dan kita melihat Eglon Raja Moab ini diperangi oleh Ehud, bahkan dibunuh oleh Ehud dengan cara yang luar biasa. Artinya dengan cara yang tidak terpikirkan, dia bisa menyusup, dia bisa bertemu langsung kepada Raja Moab dan dia membunuh. Dan di situ dikatakan ayat 30, demikian Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu selama 80 tahun lamanya. Jadi saudara, kita melihat di masa Otniel ini, Otniel bisa membuat bangsa itu kembali kepada Tuhan. 40 tahun negeri itu aman. Kemudian di pasal di ayat yang ke-12 kita melihat orang Israel itu berbuat dosa kembali, melakukan apa yang jahat, dan Tuhan mengirim Ehud, dan Ehud bisa mengalahkan Raja Moab. Dan setelah itu 80 tahun lamanya aman negeri itu. Tapi kemudian Tuhan juga mengirimkan Samgar. Di situ kita melihat bagaimana Tuhan berkuasa melalui Samgar. Dia bisa menewaskan 600 orang Filistin hanya dengan tongkat penghala lembu, tidak dengan senjata, tidak dengan pedang, tetapi dengan tongkat. Nah, saudara, kita melihat dari tiga periode ini, baik Otniel, baik Ehud maupun juga Samgar, kita melihat bahwa Tuhan juga memakai orang-orang pilihannya untuk membawa keselamatan bagi umat Israel pada khususnya, dan bagi umat Allah pada umumnya. Kita melihat bahwa ini merupakan tipe dari keselamatan yang Tuhan berikan melalui kehadiran Otniel, Samgar maupun juga Ehud. Tapi pada masa kini kita melihat bahwa Tuhan Allah kita mengirim Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia ini yang sudah berdosa. Dan kita melihat dari sini, dari pasal yang ketiga, apa amanat teks yang kita pelajari pada pagi hari ini, Tuhan menghendaki bahwa setiap kita terus sebagai umat Allah harus taat kepada Tuhan, harus setia dan tetap fokus untuk menyembah Tuhan, dan hanya kepada Tuhan saja. Di dalam Yesus Kristus kita taat, kita mau sembah Dia. Biarlah juga kita di sini diingatkan bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita mau untuk kita juga menjadi pemberita Injil, boleh menyelamatkan banyak orang yang saat ini ada di dalam dosa. Mari kita mengingat kasih Tuhan dan memberikan kesempatan buat banyak orang bertobat dan dibawa kepada Yesus. Aplikasinya apakah saya sudah taat menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan dan sudah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hanya kepada Dia kita
menyembah Tuhan. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada ilah yang lain yang menggeser posisi penyembahan kita kepada Allah. Dan apakah saya dan saudara mau dipakai untuk menjadi pembawa berita keselamatan seperti Otniel, seperti Ehud dan Samgar, supaya banyak orang diselamatkan? Saudara, maukah hari-hari ini kita mau doakan saudara kita, keluarga kita, teman kita yang belum menerima keselamatan, yang ada di dalam dosa, untuk kita bawa kepada Tuhan, dan kita boleh membawa jiwa-jiwa di hari Natal ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Biarlah kita dipenuhi dengan kasih Tuhan untuk kita terus pergi memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Biarlah pagi ini kita terus bersyukur kalau oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Biarlah saat ini pun kita mau dipakai Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan. Kita mau bersyukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih karunia Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus di dalam hidupku. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus memberitakan berita keselamatan Injil Yesus Kristus. Tuhan memakai kami semuanya seperti Otniel, Samgar pada masa hakim-hakim. Tuhan terus sertai kami. Tuhan terus pakai bangsa, suku-suku, teman-teman semuanya mendengar keselamatan yang di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya.